Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Rolandia Ferdi akan mencoba membahas tentang blended learning. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu blended learning. Blended learning ini terdiri dari dua kata, yaitu blended dan learning. Kata blend berarti campuran bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah lebih baik. Sedangkan learning memiliki makna pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran. Jadi blended learning ini adalah proses pembelajaran campuran tatap muka dengan online sehingga menjadi pengalaman belajar yang unik dan juga merupakan pembelajaran tradisional yang dilengkapi media elektronik dan media teknologi. Setelah kita mengetahui apa itu blended learning, kita masuk pada karakteristik dari blended learning tersebut. Apa karakteristik pada blended learning ini? Karakteristik blended learning itu pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model atau pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam sebagai sebuah kombinasi pembelajaran langsung, face to face, belajar mandiri, dan belajar mandiri dari online. Dan pembelajaran ini juga didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian kita, cara mengajar, dan cara gaya belajar kita. Guru dan orang tua serta peserta belajar memiliki peran sama penting, guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Itulah karakteristik dari blended learning. Sekarang kita masuk kepada unsur dari blended learning. Yang pertama yaitu pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka ini adalah pembelajaran tradisional yang sudah dilakukan sebelum ditemukan teknologi cetak, audiovisual, dan komputer mengajar sebagai sumber belajar utama, sehingga siswa dapat berinteraksi langsung dengan gurunya. Yang kedua yaitu belajar mandiri. Pada pembelajaran mandiri ini, peserta didik diharapkan untuk mencari sumber-sumber lain seperti perpustakaan online untuk dalam belajar, melainkan sumber-sumber belajar yang ada di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu aplikasi. Pembelajaran berbasis blended learning ini menggunakan aplikasi dapat dilakukan melalui pelajar akan aktif secara mendefinisikan masalah, mencari berbagai alternatif pemecahan, dan melacak konsep, prinsip, dan prosedur yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Yang keempat yaitu tutorial. Pada tutorial ini seorang pengajar atau guru berperan penting sebagai tutor yang membimbing sehingga meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar dan mengajar. Pada peran tersebut dengan guru diperlukan sebagai contoh atau tutorial tersebut. Yang kelima yaitu kerjasama. Semua peserta didik harus bekerja sama di dalam kelas di bawah pengawasan guru dan meningkatkan keterampilan semua untuk berkreativitas dan bekerja sama untuk melakukan sesuatu. Yang keenam yaitu evaluasi. Setelah kelima unsur tersebut terjalankan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan evaluasi pembelajaran berbasis blended learning, tentunya yaitu didasarkan pada proses dan hasil yang didapatkan melalui penilaian yang selama ini yang telah dipelajarkan. Dan itulah unsur-unsur dari blended learning tersebut. Sekarang kita masuk pada model blended learning. Pada model blended learning ini ada 6. Yang pertama, face-to-face driver, yaitu melibatkan siswa tidak hanya sekedar tatap muka saja, melainkan melibatkan siswa dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasi web secara online. Yang kedua, rotation, mengintegrasi pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dan dalam pengawasan guru atau pendidik. Yang ketiga, teks, memanfaatkan media internet dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Dalam hal ini siswa dapat membentuk kelompok dalam berdiskusi. Dan yang keempat yaitu
online lab, pembelajaran yang berlangsung di dalam ruang laboratorium komputer dengan semua materi pembelajaran disediakan secara soft copy di mana para peserta berinteraksi dengan guru secara online. Dan yang kelima yaitu self-band. Dalam hal ini siswa dapat mengikuti kursus online. Hal ini sebagai pelengkap kelas tradisional yang dilakukan tidak harus di dalam ruang kelas, akan tetapi bisa di luar. Yang keenam yaitu online driver, merupakan pembelajaran secara online di mana dalam hal ini seorang guru bisa mengupload materi pembelajaran di internet sehingga dapat mendownload atau mengunduh dari jarak jauh agar siswa bisa belajar mandiri di luar kelas atau dilanjutkan dengan tatap muka berdasarkan waktunya. Itulah model pembelajaran dari blended learning ini. Sekarang kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran blended learning ini. Kelebihan dari pembelajaran blended learning ini yaitu dapat menghemat waktu dan biaya. Pembelajaran akan lebih efektif dan efisien, dan peserta akan mudah mengakses materi pembelajaran, dan peserta juga akan memahami secara mandiri materi pembelajaran dan memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online, sehingga peserta didik dapat melakukan diskusi dengan guru atau dalam di luar atau jam tatap muka. Nah, itulah kelebihan dari blended learning tersebut. Dan adapun kekurangan dari pembelajaran blended learning ini yaitu sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung dan fasilitasnya yang tidak dimiliki oleh peserta didik, serta akses internet atau jaringan yang kurang merata di sebagian tempat atau daerahnya. Itulah kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran blended learning ini. Dan selanjutnya yaitu penerapan dari blended learning. Blended learning ini banyak digunakan oleh para penyelenggara pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kalau dahulu hanya universitas terbuka yang diizinkan menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, maka kini dengan terbitnya surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh, maka perguruan tinggi tertentu yang mempunyai kapasitas menyediakan pendidikan terbuka dan jarak jauh menggunakan blended learning. Materi pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui media ini mempunyai teks, grafik, animasi, simulasi, dan audio atau video. Baiklah, terima kasih. Hanya ini yang